Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel INTV, TV Masa Depan. Saya akan membahas tentang cerita ulama dan beberapa waliullah. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Dalam kesehariannya, kehidupan Kiai Ahmad Musaki Syah sangat bersahaja. Dia tidak pernah menonjolkan dirinya dalam situasi apapun. Lahir pada 8 September 1948 di Desa Kedaung, Kel Gebang, Kecepatrang, Kab Jember, Jawa Timur. Kiai Ahmad Musaki Syah adalah putra Kiai Ahmad Saha Benghulu asal Bondowoso dan Hid Siti Fatimah Sahroh asal Jember. Setelah menamatkan pendidikan formalnya, Musaki muda sempat mengenyam perguruan tinggi di IAIN Sunan Ampel hingga 2 semester. Selanjutnya, dia menimba ilmu secara non-formal di beberapa pesantren di wilayah Jawa Timur. Selama bertahun-tahun, Musaki muda ditempa sejumlah kiai dari satu pesantren ke pesantren lain. Dalam usia 26 tahun, berbekal ilmu yang dimiliki, Musaki bersama sahabatnya Ahmad Jailani membangun pondok pesantren bernama Al-Qodiri yang berdiri pada 6 Juni 1974. Hingga saat ini terdapat sekitar 2065 santri, putra dan putri. Yang menarik, di pesantren Al-Qodiri dikembangkan tradisi zikir manakib riwayat Syekh Habdul Qodir Jailani Akij. Menurut Kiai Taufikur Rahman, putra sulung Kiai Musaki, zikir manakib yang dikembangkan ayahnya bukanlah membacakan biografi Akij, melainkan dengan membaca zikir atau amalan tertentu. Jamaah juga diajak untuk bertawasul dan mencintai Syekh Akij, sambil mengharapkan berkah dan karomahnya. Juga mengharapkan syafaat Rasulullah SAW, memohon ridho dan izin Allah SWT. Jamaah diajak berzikir bersama, setelah itu berdoa menurut kebutuhannya masing-masing, kata Kiai Taufikur Rahman menjelaskan. Semuanya dipimpin langsung Kiai Musaki. Dalam setiap acara manakib, jamaah membawa botol berisi air. Usai berdoa, jamaah meniup ke dalam botol masing-masing. Dengan keyakinan penuh, air dalam botol tersebut akan mendapatkan kekuatan dari Allah SWT melalui barokah dan karomahnya Syekh Akij. Zikir manakib di Ponpes Al-Qodiri biasanya dilakukan setiap malam Jumat Legi. Namun, zikir munakib di luar pesantren hampir setiap hari dilakukan di tempat berbeda. Tohnya di Cibitung, Bekasi, zikir manakib biasa dilakukan hari Minggu malam hari. Dipimpin Kiai Junaidi Al-Baghdadi, jamaah yang mengikuti zikir manakib, demikian Kiai Taufik melanjutkan, awalnya datang dengan berbagai alasan. Ada yang diajak teman, berkunjung karena didorong perasaan ingin tahu, atau datang karena ada kebutuhan pribadi yang mendesak. Beragam masalah yang membuat seseorang mengikuti zikir ini antara lain, karena menderita penyakit menahun, terjerat hutang, pengangguran, problem keluarga, DLL. Ada juga yang datang dengan tujuan khusus untuk beribadah dan ingin lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Kiai Musaki sendiri tidak membedakan status atau problematika yang dihadapi jamaah. Secara bersama-sama jamaah diajak berzikir dan berdoa. Problem yang dihadapi tentunya tidak selesai dengan sendirinya, melainkan melalui proses. Ada yang butuh waktu 3 hari hingga 1 bulan, masalah yang dihadapi dapat teratasi. Namun tidak sedikit pula yang membutuhkan waktu lebih lama, bisa mencapai setahun, hingga harus mondok di pesantren. Semuanya tergantung keyakinan jamaah itu sendiri, dan tentunya takdir dan kuasa Allah SWT. Beberapa kejadian supranatural yang pernah terjadi. Kisah-kisah karomah yang meliputi Kiai Musaki. Suatu malam, jamaah manakib dari Situ Bondo terganggu perjalanannya. Truknya mogok kehabisan solar. Kebetulan Kiai Musaki melewati jalan itu. Dia menghampiri sopir truk sambil memberikan sebotol air. Kiai menyuruh supir truk menuangkan air ke dalam tangki solar. Meski dengan perasaan masyhur, supir truk melakukan perintah Kiai. Ajaib,
Mesin hidup kembali dengan bahan bakar air, perjalanan pun dilanjutkan. Pernah juga terjadi saat Kiai Musaki makan bersama keluarga. Tiba-tiba melihat bayangan sahabatnya, Nasihin, persis di sebelah kiri, dekat ruang makan. Saat itu Nasihin mengendarai mobil dan nyaris serempetan dan melaju ke arah tembok pagar rumah. Kiai Musaki saat itu sedang makan siang, terkejut melihat bayangan seperti melihat televisi itu. Refleks tangan kirinya bergerak menghentikan mobil Nasihin agar jangan menabrak tembok tadi. Sore harinya Kiai Musaki kedatangan tamu yang mengabarkan mobil Nasihin nyaris menabrak tembok pembatas jalan, tapi beruntung selamat. Mendengar cerita itu, Kiai Musaki terkejut. Tidak persis sama dengan yang dilihatnya saat makan siang. Di lain waktu, Kiai Musaki sedang naik mobil menuju suatu desa untuk mengisi pengajian. Antara sadar dan tidak, atap mobil terbuka hingga ia bisa melihat langit malam. Kemudian ada makhluk seperti manusia tetapi bertubuh tinggi besar. Kemudian terdengar suara, siapa ahli terbiasa membaca surat Al-Ikhlas, maka ia akan selamat. Suara itu sangat jelas terdengar. Tapi Kiai tidak paham maksud perkataan itu. Bisa jadi orang yang membiasakan membaca surat Al-Ikhlas akan selamat, atau orang-orang berjiwa ikhlas, muslim, yang akan selamat. Suatu kejadian aneh juga terjadi tahun 2004 di Desa Besuki, Kabupaten Situbondo. Ketika itu seorang wanita jamaah manakib melahirkan. Namun malah tak dapat ditolak, bayi yang dilahirkan meninggal dunia. Melihat kenyataan itu, keluarga sepakat untuk tidak memberitahukan kepada ibu yang malang itu. Mereka khawatir ibunya akan syok dan malah dapat menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Rupanya, sang ibu melihat sesuatu yang tidak beres. Itulah sebabnya dia bertanya seputar anak yang baru dilahirkan itu. Karena keluarga sudah sepakat untuk tidak memberitahukannya, maka dibiarkannya ibu itu menangis. Sementara itu, segala macam keperluan pemakaman disiapkan. Jenazah sudah dimandikan dan segera dikafani. Tetapi ibu itu terus menangis. Dia sudah merasakan anaknya meninggal, itulah sebabnya dia memohon dapat melihat jenazah anaknya meski hanya sebentar. Mana anakku, saya mau gendong sebentar saja, saya mau lihat wajahnya, kata ibu itu sambil menangis. Pihak keluarga merasa iba, lalu jasad bayi itu pun dibawa kepada ibunya. Serta-merta, sang ibu mendekap jasad anaknya. Sambil menangis, sang ibu berkata, "Ya Allah, adakan saja Engkau memberikan kehidupan kepada anak ini. Saya akan mengajaknya mengikuti sikir manakib Syekh Abdul Qadir Jailani." Subhanallah, tiba-tiba saja mayat bayi itu bergerak dan menangis. Seketika para pelayat yang memenuhi rumah bertakbir memuji kebesaran Tuhan. Sekarang bayi tersebut sudah berusia 4 tahun dan dalam keadaan sehat. Masih di Situbondo, tepatnya di Desa Jemberan. Di desa itu tidak ada sumber air. Untuk mendapatkan air, penduduk biasanya mengambil terlebih dahulu ke sumber mata air yang berjarak 2 km. Suatu ketika, Kiai Musaki hendak mengisi pengajian di desa tersebut. Saat hendak mengambil air wudhu, dia tidak mendapatkannya. Betulan pula tuan rumah sedang tidak ada persediaan air. Kiai lalu meminta diambilkan air dalam kendi berisi sekitar 1 liter. Dengan air kendi tersebut, Kiai menggunakannya untuk berwudu. Beberapa waktu kemudian, tumpahan air bekas wudu itu menjadi mata air. Kemudian penduduk setempat menggalinya untuk dibuatkan sebuah sumur. Sumur itu diberi nama Sumur Barokah. Pernah juga terjadi, seorang petani yang bersedih karena sapi miliknya mati. Padahal petani tersebut merawat hewan itu sejak kecil dan hanya hewan peliharaan itulah yang dimilikinya. Maklumlah, dia hanya seorang petani miskin. Petani itu biasa mengikuti sikir manakib bersama anak dan istrinya. Saat itu, kebetulan istrinya masih menyimpan sebotol air barokah. Maka dengan perasaan penuh keyakinan, petani itu menyiramkan air barokah ke bangkai sapi. Sebagian ada juga yang dituangkan ke dalam mulut hewan nas itu.
Tas kekuasaan Allah yang maha besar, sapi itu hidup lagi. Secara kebetulan, penulis juga mengalami kejadian aneh sepulang dari Jember. Penulis bermaksud mengunjungi Kiai Sumri Fadlil di Ponpes Hidayatul Mupladin di Ambarawa, Jawa Tengah. Di sana ada intihan, acara rutin pesantren menjelang libur puasa. Penulis turun di dekat Terminal Terboyo, Semarang, lalu menuju ke sebuah ATM bermaksud mengambil uang. Rupanya ATM milik penulis sobek dan ditolak mesin ATM. Dicoba berulang kali tetap tidak berhasil. Penulis gagal mengambil uang. Sementara persediaan uang saku tinggal sedikit. Padahal perjalanan masih akan dilanjutkan pula ke Cirebon dan Jakarta. Antara perasaan harap-harap cemas, penulis naik angkot ke arah Simpang 5. Di dalam angkot, penulis melantunkan zikir manakib sekaligus berwasilah kepada Rasulullah SAW, Syekh Abdul Qadir Jailani, Kiai Musaki, Kiai Sumri Fadlil dan Kiai Junaidi Al-Baghdadi. Tiba di pertokoan Alfa, Jalan Raden Patah, Semarang, penulis melihat ATM. Sambil terus berdoa memohon kepada Allah SWT, penulis mencoba sekali lagi menggunakan kartu ATM sobek tersebut. Alhamdulillah, penulis berhasil mendapatkan sejumlah uang. Perjalanan pun dilanjutkan ke Ambarawa. Demikian sebagian peristiwa yang tergolong supranatural tersebut. Peristiwa itu hanya merupakan bagian dari proses untuk lebih memantapkan diri dan menambah keyakinan diri dalam beribadah, khususnya dalam mengamalkan zikir manakib Syekh Abdul Qadir Jailani. Demikianlah kisahnya, semoga menjadi ilmu tang bermanfaat. Amin.